Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2023 ini, slogan Kebumen Beriman ternyata diganti oleh Pak Bupati tahun ini ya. Pak Bupati siapa ya? Lupa saya, Pak Arif apa ya. Slogan Kebumen Beriman diganti menjadi Kebumen Semarak. Saya tidak tahu, saya pernah mendengar nih kata Semarak. Kayaknya kudus apa ya? Kenapa kita harus ngikut-ngikutin dan harus ganti? Wallahu alam, nggak tahu. Tanya saja sama bupatinya ya. Semarak, aduh apa sih ya kepanjangan dari Semarak? Yang jelas tadinya Kebumen Beriman itu Kebumen yang bersih, indah, manfaat, aman dan nyaman. Oke lah, mungkin menurut Pak Bupati sendiri slogan itu yang penting menunjukkan apa? Semangat progres, ada progresnya, ada kemajuannya, semangat untuk menuju optimisme, semangat untuk menuju kepada kebaikan. Emang selama ini tidak baik ya? Iya dong, Kebumen gitu loh, negara termiskin se-Jawa Tengah. Oke, kita mulai dari mana ini tadi? Kita mau jalan-jalan melihat kondisi Kebumen yang ini kita sudah berada di Jalan Petanahan Guyangan atau Jalan Guyangan Petanahan. Sebuah jalan pintas alternatif ya. Sekarang posisi berada di Desa Karandur, Kecamatan Petanahan. Posisi lagi menuju ke arah utara. Kita mau ke Kebumen, ke kota Kebumen. Tapi kita akan lihat kondisi daerah Kebumen itu kayak apa. Yang dikatakan sebagai daerah termiskin se-Jawa Tengah. Ya enggak apa-apa sih, termiskin enggak apa-apa. Yang penting nyatanya mau dikatakan miskin kayak melarat kayak, yang penting kalau hatinya aman, nyaman, makmur, damai, sentosa, dan yang jelas harus beriman dan bertakwa, ya tidak masalah. Tidak masalah. Emang negara kita itu negara nomor 1 terkaya atau nomor 2 terkaya itu gitu. Ya tidak masalah lah. Kalau Kabupaten Kebumen dikatakan kabupaten termiskin se-Jawa Tengah, namun berada di provinsi yang tertitik-titik se-Indonesia, atau negara kita adalah negara Indonesia yang tertitik-titik sedunia ya, perbandingan itu menjadi tidak apa, semangka tuh semangka ya. Oke, kita mau jalan ke alun-alun Kebumen atau ke pusat kota Kebumen, tapi kita mulai dari dusun-dusunnya. Kita ke Kebumen, start dari Petanahan, sebuah kota kecamatan di selatan, di dekat pantai selatan. Posisi sedang menuju ke arah utara melalui jalan Guyangan Petanahan ini. Kita sudah sampai di mana ini? Dusun Salak, masuknya Desa Karangduwur. Kita jalan pelan, jalannya berada di atas jalan beton ya. Ini yang menginisiasi, ini sudah beberapa kali dibeton, ini di aspal, dibeton lagi sehingga tinggi, sehingga terlihat permukaan jalan ini lebih tinggi daripada permukaan perumahan warga ya. Kita sudah melintasi Dusun Salak.
Terus jalan, teman-teman lihat, jalan ini ramai dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar seperti trailer, truk tronton, mobil-mobil pribadi, mobil box, bis juga, kendaraan bermotor. Berarti jalan ini jalan utama, jalan penting. Karena jalan ini mungkin bebas hambatan ya, daripada kalau ini alternatif, ini jalan alternatif yang kalau dari Jakarta mau ke Jogja lewat ini nih, lewat sini ke selatan. Nanti kalau sudah mentok di JLSS, jalur lintas selatan-selatan, baru ke arah timur. Nah, ternyata di bulan November 2023 ini di kiri saya ini sudah ada airnya. Air mengalir melewati irigasi yang baru saja diperbarui, barusan direnov. Ya, ini irigasi cantik banget ini. Ini yang aku dambakan dari dulu, bagaimana setiap jalan utama di sebelah kanan kirinya ada irigasi. Ya, ada irigasi, jadi sejuk gitu loh. Sejuk. Kalau misalnya kita pengen minum ya tinggal turun buat cuci tangan. Indah sekali kan ya. Ini di bulan November dan curah hujan baru turun di bulan November ini, sudah 17 hari di bulan November ini curah hujan sekitar ada 10 kali ya Pak, 10 hari. Jadi artinya air yang ada di irigasi di sebelah kiri saya itu bukan menurut saya bukan ya. Bukan dari curah hujan, tetapi mungkin dari air wadas lintang. Tapi bisa juga sih air banjir-banjir kiriman yang mungkin dialirkan ke sini, bisa enggak ini? Mungkin bisa. Ya tetap ada unsur-unsur air hujannya ada. Kita tidak akan menafikan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, posisi masih ke arah utara. Ya, seperti yang saya katakan tadi, jalan ini dilalui oleh kendaraan-kendaraan umum, kendaraan barang. Dan kita akan menuju ke kota Kabupaten Kebumen dengan slogan terbarunya, Kebumen Semarak. Apa sih kepanjangan dari Semarak? Sejahtera. Ya, pokoknya ada sejahteranya sih. Sejahtera. Ya, emang kita tidak sejahtera ya? Ya, maksudnya sejahtera itu sesuatu yang ideal gitu. Dan kita sebelum menuju ke kota petanahan kita, biar teman-teman semua tahulah, kalau kotanya mungkin sering ada yang kontenin ya, ada yang bikin konten tentang kota Kebumen. Tapi kalau yang pelosok-pelosok desa kayak gini kan mungkin jarang. Tapi teman-teman supir, Pak driver mungkin sudah tidak asing lagi dengan jalan ini. Jalan ini saya tidak tahu apa ini jalan provinsi apa nasional ya. Tapi konon ini kan di Kecamatan Petanahan kan ada itu anggota DPR RI Jakarta, namanya Pak Darori. Oke guys. Nah, konon Pak Darori ini kan pernah digeleweh itu apa ya, dikerjain sama Pak Ganjar. Konon katanya misalnya dari bandara gitu ya mau ke arah Kebumen, Pak Ganjar itu bisa terlelap tidur. Tapi begitu memasuki Kebumen, dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa tidur. Apakah Pak Ganjar itu tidak bisa tidurnya karena apa? Menyaksikan pemandangan alam Kebumen yang indah? Ya ternyata jalannya itu yang membuat Pak Ganjar tidak bisa tidur. Akhirnya Pak anggota DPR RI Jakarta ini dari fraksi Gerindra, Pak Daror ini segera menghubungi menterinya, kayaknya ya, Menteri PUPR apa ya, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dipanggil, tolong dong jalan saya itu masa rusak mulu. Akhirnya turun tangan PUPR. Konon kabarnya kayak gitu. Makanya jalan ini di tahun 2002-2003 insya Allah tampak mulus, dan ya walaupun ada rekahan tetap langsung ditutup dengan tambalan aspal biar tidak mengganggu, biar nyaman gitu loh
Ya, oke. Kita berada di mana ini? Di Candi Wulan, Desa Candi Wulan, Kecamatan Adimulyo. Posisi masih berada di atas ruas jalan. Berada di atas ruas jalan Guyangan Petanahan. Posisi saya sedang ke utara. Dari arah tadi mana? Dari arah Petanahan menuju ke utara. Yang akan kita tuju adalah kota Kabupaten Kebumen. Ya, setelah ke utara nanti kita ambil kanan alias ke arah timur ke Kebumen Semarak. Aduh, tak saya kan sudah terbiasa dengan ngomong Kebumen beriman. Inilah Kebumen beriman. Bersih, manfaat, aman dan nyaman. Tapi sekarang diganti dengan di September, mulai September kayaknya ya. Dimulai bulan September 2023 Pak Bupati Kebumen. Pak siapa sih ya? Arif kayaknya ya. Mengganti slogan Kebumen beriman dengan Kebumen Semarak. Sementara alun-alunnya di bulan Juli kemarin, di bulan Juli masih di tahun 2023 mengganti nama alun-alun Kebumen menjadi alun-alun Pancasila. Alun-alun Pancasila. Ya. Ganti bupati harus ada perubahan yang signifikan. Entah itu apanya kayak yang berubah, apanya kayak yang bertambah. Yang penting ada perbedaan. Pembangunan bertambah, yang jelek dibenerin. Oke. Posisi sedang melaju ke arah utara, masih di jalan. Nah, ini sekarang kita memasuki desa Adikarto, Kecamatan Adimulyo. Di sini ada pertigaan yang kalau ke kiri ke pusat Kecamatan Adimulyo. Nah, ini pertigaan Adikarto ini. Pertigaan Adikarto ini di sini nih. Di depan tuh. Teman, ini kondisi ramai. Jadi para driver dan sopir-sopir pasti ingat. Nah, daerah ini rawan macet, rawan kecelakaan, rawan orang nyerempet, orang nyebrang tiba-tiba, orang rawan pokoknya belok tanpa rating dan sebagainya. Pokoknya hati-hati karena manusia, masyarakat, warga kan bermacam-macam. Ada yang sadar lalu lintas, ada yang tidak. Nah, tapi kalau semuanya hati-hati, yang sadar ya hati-hati, yang tidak sadar ya hati-hati, insya Allah bermanfaat. Oke, masih di desa Adikarto, saudara-saudara. Kita melaju ke arah utara di atas jalan apa ini namanya? Jalan Guyangan Petanahan ya. Jalan beton ya. Kita melaju ke arah utara. Nah, di depan sana di pertigaan ke kanan ke Sidoarjo, pertigaan ini ada yang menyebut juga pertigaan Adikarto, tapi disebutnya pertigaan apa ini yang ke kanan ini? Di belakang truk ini saya ikut. Nah, truk ini kan mau ke kanan, nah, aku ikut. Nah, ini ada SD. Pertigaan SD Adikarto, bener nih. Pertigaan SD Adikarto. Ya. Kalau ke utara tadi terus lurus itu kan nyampe ke jalan nasional yang menghubungkan Jogja, Purwokerto, Cilacap dan sebagainya. Tapi kita kan mau ke kota kabupaten dengan menghindari kendaraan-kendaraan besar yang ada di jalan raya nasional tadi. Kita ambil jalan kecamatan. Kita berada di Desa Sidoarjo, Kecamatan Suruweng. Kalau tadi Adikarto, Kecamatan Adimulyo, kita berada di Suruweng merupakan kecamatan dengan sentra Genteng, penjual tanah air. Kebumen sebagai penjual tanah air. Kok bisa Kebumen disebut sebagai negeri penjual tanah air? Karena kan penghasil genteng, penghasil batu bata. Ya kan, batu bata dan genteng dibuat dari tanah dan air. Nah, emang kalau sudah diproduksi emang tidak dijual gimana? Ya kan, untuk membayar karyawan gimana? Ya, inilah sebelah kanan kiri saya merupakan sentra genteng. Terus mulai Suruweng, Kedawung, Pejagoan, ya isinya begono. Dan ini sudah berdekade-dekade. Bahkan Soka itu sejak zaman Belanda, guys, bergentengan di sini. Iya. Karena sumber bahan bakunya tanah lempung itu yang hanya mungkin kebetulan Kebumen daerahnya lempung gitu.
ada sebagian daerah yang terlindung dan selalu diambilin. Dan kalau musim penghujan ya tanahnya jadi banjir ya guys, karena ya begitu. Oke, sekarang berada di Desa Sidoarjo, Kecamatan Seruweng, Kabupaten Kebumen. Di sebelah kanan saya juga ada irigasi, tapi saya tidak bisa tag gambar yang ada di sebelah kanan guys. Nanti saya gimana? Nanti bisa tubrukan sama yang dari arah berlawanan tuh kan. Sayup-sayup Anda bisa menyaksikan irigasi. Oh ini indah guys, cantik ini. Coba kalau kanan kiri kayak gini semua. Wush. Kanan kiri kayak gini semua. Masyarakat kemudian membuang sampah di situ deket banget ya kan. Jangan ya, jangan. Pokoknya bagaimana caranya supaya air ini tetap mengalir jernih, bening, dan menjadi lokasi pemancingan setiap warga di sekitarnya. Jadi yang tadinya tidak punya pekerjaan menjadi punya pekerjaan, yaitu memancing. Kan lumayan, mancing dapat ikan buat lauk. Ya ini di bulan November 2023 di mana sudah terjadi kekeringan, tidak ada hujan selama bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober sampai awal November baru ada hujan. Pernah ding hujan sekali di tanggal 17 Agustus. Cek saja di tanggal, iya kok bertepatan ya, pas upacara itu bendera hujan-hujanan. Di Petanahan loh ya, saya waktu itu di Petanahan, di sekitar Petanahan, Boring dan sekitarnya pada hujan. Di sebelah Kebumen Selatan deket-deket ya 2 kilo atau 3 kilo sebelum laut lah, itu pada hujan. Nggak tahu kalau di utara itu hujan atau enggak. Ya sekarang masih berada di Desa Sidoarjo, Kecamatan Seruweng. Beberapa orang yang tidak bisa menyebutkan kata Seruweng dengan menyebut kata Surweng. Surweng kupingnya. Ya tadi ada yang ngepit itu ya, ada yang naik sepeda. Ini baru hujan ini. Di bulan Agustus, di tanggal 17 Agustus ini ada beberapa kali sudah turun hujan, mulai tanggal 1 sampai 17. Ada beberapa yang hujan terus, berhenti tanggal 16, 17. Kayaknya enggak hujan ini. 17 enggak hujan, kemarin Kamis tanggal 16 November enggak hujan, kayaknya 15 juga enggak hujan. Kayaknya. Lupa. Oke, beberapa kali turun hujan ini mempengaruhi kondisi tanah ya. Tanah terlihat bangkit hijaunya, hijau royo-royo mulai tampak. Tadinya kan warnanya kecoklatan, kuning, merah, karena gosong terkena sinar matahari selama 6 bulan guys. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ya dan anehnya di tanggal 17 November ini tadi pagi kabut dan seakan-akan seperti kabutnya itu seperti memasuki musim kemarau. Awal musim kemarau di akhir bulan Juni dan Juli itu biasanya kan ada kabut-kabutnya gitu. Ya kita masih berada di mana? Masih di Desa Sidoarjo, Kecamatan Seruweng. Ini ada lokus-lokus pasar, perbelanjaan, ekonomi nih, pusat sentra ekonomi. Ya, inilah kampung di Kabupaten Kebumen yang sekarang tidak lagi beriman, tapi Kebumen sekarang menjadi semarak. Aduh, apa yang akan terjadi? Apakah berpengaruh? Yang tadinya Kebumen itu adem ayem. Kebumen itu adem ayem enggak sih? Harusnya dong. Harusnya dengan slogan beriman, Kebumen itu adem ayem. Kenapa Kebumen beriman? Karena memang ratusan pondok guys. Di Kebumen Selatan ini, Kebumen itu termasuk daerah santri guys. Pondoknya banyak. Itu dulu. Dan banyak sekali pondok terkenal di sini. Terutama Kebumen itu terkenal dengan pondok Nahwu Sorof, pondok alat. Ada pondok Somolango itu terkenal dengan pondok alat. Kemudian Miftahul Ulum apa ya? Yang ada di Lirak
Banjarwinangun itu juga Pondok Alam. Oke, kita berada di perlimaan Giwang Retno, tapi sekarang sudah menjadi perempatan karena yang ke arah utara sudah ditutup, yang ke arah utara ditutup, sehingga cuma menjadi perempatan. 4 sono. Nah, kita ke arah ngendi jenengane pusat kota ya. Tadi berada di daerah Giwang Retno ya. Inilah daerah yang dulu pernah ramai di sini nih. Sekarang menjadi sepi, tidak tahu kenapa. Ya, saudara-saudara semuanya, ternyata ada doning-doning. Apa itu doning-doning? Doning-doning itu adalah tanda sirene persimpangan kereta api yang harus berhenti. Ya, kalau tidak mau berhenti ya nanti resiko ditanggung sendiri. Apa itu resikonya? Ya mungkin kepleset karena gugup. Stop ya, kita akan lihat Rerembunan ini menjadi saksi. Nah itu kan gue udah bilang Seruweng itu termasuk daerah sentra industri batu bata dan genteng. Kok ada batu bata gimana? Ya iyalah, kan itu buat ganjel-ganjel kan harus ada batu batanya. Waktu pengobongan, pembakaran genteng. Waktu pembakaran genteng itu ada apa namanya, batu bata yang di situ ya, untuk ganjel-ganjel itu, untuk dampar apa ya, untuk alas. Lama banget kita nungguin kereta api liwat yang dari arah timur. Ini kereta api relnya sudah ganda guys, sudah ganda. Dan ini beberapa orang yang tidak mengenal tentang sistem ganda ini dikiranya ketika ada kereta api yang barusan lewat, ketika sudah lewat berarti sudah aman. Ternyata tidak, bisa berarti begitu dari arah timur lewat, begitu selesai lewat ternyata ada kereta api yang sama lewat juga dari arah barat. Nah ini yang bahaya. Makanya sebelum doning-doning ini selesai, sebelum pintu palang ini selesai, maksudnya sebelum dibuka ya jangan nyelonong, bahaya ya. Ini edukasi buat teman-teman semua ya. Bahaya pokoknya bahaya. Manut wae, tadi wong ki manut wae. Digawe peraturan, digawe palang pintu kan supaya podo selamat. Sing numpak sepur yo iso lancar. Ini genteng ya guys, pabrik genteng. Pabrik genteng di Kabupaten Kebumen, Semarak. Wis ora lagi beriman saiki Semarak guys. Sopo sing ganti jenenge? Pak Bupati saiki. Sudah berapa periode ya Pak Bupati ini ya? Pak Bupati Arif ya, bikin gebrakan, banyak gebrakan sih. Gebrakannya Pak Bupati itu antara lain mengalihkan jalur yang tadinya 2 arah dibuat 1 arah, kemudian mengganti nama-nama jalan di Kabupaten Kebumen menjadi Jalan Soekarno-Hatta, mengganti nama alun-alun Kebumen menjadi alun-alun Pancasila, mengganti slogan Kebumen Beriman menjadi Kebumen Semarak, kemudian diresmikannya tambak udang raksasa. Tidak tahu kalau tambak udang raksasa di kalangan utara. Oh ini keretanya sudah lewat. Ini keretanya sudah. Oke, iya lah. Lanjut. Oke lanjut, kita berada di Jagoan. Kabupaten Kota Kabupaten Semarang. Padahal Sultan Semarang Gusti. Coba
tujuannya bagus biar uang-uang itu tidak, uang-uang yang ada di warga itu tidak mandek, bisa berputar, dan itu membuat para pelaku UMKM ya, dari mulai jajanannya, hiburan lah, yang makanan lah, inilah itulah, yang kuliner lah, bisa laku. Jadi Pak Bupati ini pengen menjadikan Kebumen ini ada punya ayo nanti, wah ayo melu aku tapi bicara pol itu ada kita jadi kebicaraan itu begini ini ada daya tarik semua orang-orang punya semangat gitu ketika diajak, ayo nyanti yuk, ayo neng anu alun-alun Kebumen yuk sing anyar apa yo eneng apa neng kono eneng anu nih ini ya. Ada pusat kuliner, ada ini misalnya, nah itu kita lihat aja, sebentar lagi kita mau masuki kota ibu kota Kabupaten Kebumen. Jadi memang kemungkinan besar Pak ingin merubah mindset orang-orang yang menjuluki Kebumen sebagai daerah terkismis se-Jawa Tengah akan dirubah. Oh tidak, Kebumen itu sejahtera, adil, makmur, sentosa, ya kan? Tidak semiskin yang kamu kira. Oke, kita berada di pertigaan Pejagoan ya. Kalau pagi dan siang itu tidak boleh ya, mobil itu bablas lurus, harus ambil kiri, harus ambil kiri, memutar, karena kita akan memasuki Jalan Ronggowarsito Pejagoan. Oke, berhubung sudah hijau, lampu sudah hijau, mari kita lurus terus menuju ke pusat kota Kabupaten Kebumen. Kita akan melihat sebagian dari Malioboro ya, Jawa Tengah. Iya, sudah mulai ketar-ketir juga ini Jogja, ini ada saingannya. Mudah-mudahan aman ya, Kebumen ini aman, karena Pak Bupati ini orang dari instansi kepolisian, Polri, jadi punya jaringan keamanan. Insya Allah aman lah Kebumen ini ya, insya Allah di bawah kepemimpinan Pak Arief, Bupati kali ini yang merupakan dari dulu Bupati itu ya militer, pernah sih beberapa kali itu sipil, tapi bisa dihitung dengan jari. Mulai Rustraining ya sipil, Nasiruddin ya sipil, Buyar ya sipil, Fuad ya sipil. Nah ini sudah sampai di alun-alunnya tuh kan, yang saya ngomongin tadi bener kan, ada bola semen ini yang jangan ditendang guys, ini buat duduk dan sebagai buat penghalang. Kenapa bentuknya tidak kubus atau kotak-kotak ya, karena kubus itu ada lingirnya guys, ada lingirnya, kalau kena lingire yo loro ya kan. Nah ini jenengan besok kalau kesini bisa menjadi ajang untuk wisata keluarga, jalan-jalan bareng, jalan-jalan pagi di hari libur opo. Dan para pedagang sudah disediakan, nah ini loh tulisannya gitu, alun-alun Pancasila. Jenengan nek foto kuwi
pas di tulisan alun-alunnya atau di pas pancanya atau pas di silanya, karena ini kan panjang tulisannya. Nah inilah ikon Kebumen Semarak. Mbok dikira aku ngapusi Kebumen Semarak ora ono lagi, Kebumen Beriman ra ono guys, ra ono tuh. Nah itu sebelah timur alun-alun itu sudah nampak sedang dibangun ini pusat kuliner, dan dengan apa, dengan slogan dia ngambil ikon tempe mendo. Jadi Kebumen ini ngambil dua ikon tempe mendo yang miliknya orang Banyumas, Prokerto atau Dieng diambil oleh Kebumen, dan juga Malioboro, ikon Malioboro diambil oleh Kebumen. Ya rapopo ya, namanya ATM, amati tiru dan modifikasi ya, semuanya kayak gitulah. Tuh saya ulangi lagi nih ya, ini yang model kayak Malioboro, bisa untuk duduk, bisa sebagai penghalang biar motor-motor mobil tidak bisa lewat ya, pakai benda-benda itu. Saya nyebutnya Dragon Ball nih. Dragon Ball ono piro ya? Ono 8 apa 9 ya. Jadi apakah ada penyempitan jalan, ruas jalan di sini ya, walau alam. Tapi yang jelas jalan menjadi satu satu jalur. Nah ini hati-hati nih. Ada lincip-lincipnya. Ini foto video saya ambil di bulan November tanggal 17 2023. Kemungkinan ya guys, kemungkinan 1 Januari sudah jadi nih. 1 Januari liburan anak sekolah di akhir Desember. Mau kemana lagi? Yuk ke Kabupaten Kebumen, kota Kebumen, yuk ke alun-alun Pancasila ning kono wis apik. Nah, kan yang di kota-kota sepinggirnya Cilacap, Porjo, Dieng diharapkan pada kesini karena ini ada ikon baru. Yo guys, ini adalah karangan bunga sebagai ucapan selamat atas apa ini? Hari Kesehatan. Ini pendopo Pak Bupati. Hari Kesehatan bener lagi. Upacara tanggal 17 November Hari Kesehatan, bener ora? Kalau salah di ralat ya. Saya akan menuju ke timur ke arah ini SMA 1 Kebumen yang dulu dipenuhi dengan apa? Dengar SMA 1 ki apa? Ada itu loh, halte. Nah, sekarang dirombak, dibabat, dihabisin sehingga ketok SMA 1, ketok gedung apa. Wah. Dulu kan ada itu, ada apa ya, pohon diberi pot itu, pohon diberi pot raksasa sehingga malah menutupi. Ini kondisi di bulan November terjadi pembangunan di sebelah kiri saya. Apakah ini akan menjadi pedestrian baru kota Kebumen dan akan menjadi pusat kuliner kota Kebumen? Kalau menjadi pusat kota kuliner, kenapa harus Kebumen? Apakah Kebumen siap menjadi pusat kota kuliner karena berbasis pertanian, banyak bahan-bahan yang murah dari Kabupaten Kebumen? Apakah sudah ada penelitian ini? Wallahu a'lam. Saya bukan tim analisisnya bos. Ya pokoknya kebicaranya optimis, punya impian gitu loh. Mimpi itu gratis kok, mimpinya ndak tinggi-tinggi. Ini mumpung gratis, kalian tinggi. Sekarang saya berada di persimpangan bakso. Bakso urip apa ya? Saya lupa ini bakso sebelah kiri. Saya ndak bablas terus ya guys. Saya akan ke kiri, ke arah ini Jalan Lejen Suprapto. Di sini menjadi tempat pemberhentian kol-kol angkutan. Kalau bahasa yang lain itu bis 3/4 apa ya? Pokoknya angkutannya di sinilah. Di sebelah kanan saya, kanan situ kan ada itu ya dulu ya guys. Radio Bima Sakti itu loh. Kelingan orang sampean, Radio Bima Sakti. Ya tuku kupon terus ya kirim salam gitu. Sebelah kiri saya ada kampus ungu, jenenge Politeknik Piksi Ganesha Indonesia. Ada Kodim apa rame lagi. Kemudian ada Batik Sakti, Semea Batik Sakti 1 Kebumen angel teman ya. Ini kemudian pertigaan di sini. Saya tidak ambil kiri tapi saya ambil kanan. Saya ambil kanan menuju ke
Wih, no sing caleg kayak Bu Arli Halim dari Puan. Yuk kita mau ke kanan. Nah itu di depan itu ada mall. Ini lali aku jenenge mall apa ya? Mall apa ya? Sicilian apa Papillon apa lali aku. Sincer aku lali. Tapi di Kebumen kan ada 3 mall. Rita jadi baru apa? Lali sitok iki anu. Lali satunya ini lali aku. Lupa nih. Ada 3 kan ya? 3 kan lumayan. Rodok keren kan lo Kebumen. Dewe mall sing ono 21 Trio Mall. Apakah Trio itu menunjukkan bahwa ini mall yang ketiga di kota kabupaten? Wallahu alam. Iki pom bensinnya Pak Fuad iki. Pom bensinnya Pak Fuad. Pak Fuad yang pernah dulu jadi bupati Kebumen. Pernah menjadi bupati Kebumen berapa tahun ya? Kemudian bosan surat jadi bupati maning. Kita akan terus, ini jalan ya, ini daerah Wali Konang. Wali kalau konangan atau wali itu gah ndelik. Umpetan terus kan bebo ya. Dia harus mengkonangkan dirinya. Kan di sini ada gang namanya Gang Wali Konang. Ini masuknya Wonoyoso, guys, Wonoyoso. Kalau enggak percaya, mosok ada Gang Wali Konang? Iya. Wali Konang itu di Kebumen terkenal. Artinya enggak cuma satu yang namanya daerah Wali Konang. Mungkin loh ya, mungkin. Wong Jawa kira aneh-aneh. Wali Songo, no. Oh ya Kebumen itu keturunannya salah satu wali tapi bukan Wali Songo. Namanya Wali Sunan Geseng. Wah, banyak orang Kebumen itu. Tanya saja itu mesti ngerti Sunan Geseng ceritanya kayak apa. Konon ceritanya dia sedang bertapa atau sholat di sebuah hutan. Hutannya dibakar oleh musuh. Dia cuma membaca asmanya Allah, sifatnya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, itu ya, yang maha hidup dan maha independen. Qayyum itu apa artinya? Ya itu. Nah, wong Jawa orang ngerti, ora iso nirokke ya Hayyu ya Qayyum. Ngertine krungune lambat laun dongeng-dongeng itu turun temurun diceritakan dari orang ke orang, terus dari beberapa generasi krungune orang terakhir itu ya Qayyumu ya Qayyuku, ya Qayyuku ya Qayyumu, ya Hayyu ya Qayyum. Oke, kita balik lagi guys, yaitu sebagian dari kota Kabupaten Kebumen. Sisi-sisi lain yang pernah saya lewati dan saya lewati juga ini di depan saya adalah perempatan jalan Stadion Chandra Dimuka. Kalau ke kiri itu Stadion Chandra Dimuka. Nah, di sana tuh. Kalau ke utara ke SMA 2 Negeri. Tidak tahu kok. Depan saya Wonoyoso. Oke ya. Terima kasih sudah menyaksikan tentang pergantian slogan dari Kebumen Beriman menjadi Kebumen Semarak. Apa-apa. Yang penting optimis, punya idealisme, punya harapan, dan kita senantiasa berdoa semoga tetap makmur, tetap beriman, walaupun ya yang namanya beriman kan tidak harus tertulis, ya kan? Beriman itu di dalam hati, pengakuan, diyakini dalam hati, diucapkan oleh lisan, diamalkan oleh perbuatan, itu namanya beriman. Dan itu tidak perlu menjadi slogan. Beriman itu di dalam hati, ya kan? Di dalam hati ya, di dalam itu tadi, diucapkan dengan lisan, diamalkan oleh perbuatan, dan diyakini di dalam hati, itu beriman. Nah, orang beriman terus korup ya berarti dia ada salah satunya yang dia khianati, yaitu misalnya dia mengatakan korupsi itu haram, dia yakini, dia imani itu, ternyata amal perbuatannya tidak sesuai, ya berarti dia ada yang salah, berarti harus sempurna imannya, atau dia tidak beriman. Oke ya guys, wis di shade lah ya. Ini aku suka dengan ini. Sebelah kiri saya ada got selokan air ini. Kalau Kebumen kayak gini semua. Oke,
prospeknya mau jadi kota apa sih Kebumen ini? Kuliner, oke lah. Kota kabupaten iso ora? Mungkin bisa. Kota santri iso, bisa di zaman dahulu pernah menjadi kota santri. Ya, di kota santri. Di sini wong apa santri oke banget. Cuma belum ada ya kiai yang terkenal ya. Yo, memang kenyataannya kayak gitu. Kiai sing ngidap-ngidapi itu malah saka wetan ya, guys. Saka Jawa Timur ngono kuwi. Oh. Kiai-kiai sing aneh-aneh apa? Ya ndak. Ini menunjukkan bahwa walaupun tidak ada kiai, ada kok. Kiai Kebumen ada kok, yang go YouTube itu ada. Yang lucu-lucu itu ada. Saya lupa namanya. Oke, kita lewat di pom bensinnya Pak Fuad lagi. Itu ada tulisannya Trada. SPBU Trada. Nah, ini Trio Mall posisi ke arah barat. Ini berada di desa Bumirejo apa ya? Kalau tidak salah. Jalannya lali jalan apa ya? Ya, yang penting saya sudah tunjukkan kepada panjenengan semuanya tentang bergantinya slogan Kebumen Semarak ya. Sudah cetho welo-welo bahwa ini tidak cuma sekedar konsep atau angan-angan, tapi sudah tertulis secara baku dan permanen Kebumen Semarak. Nah, gue kepanjangannya sing nyong ora ngerti, guys. Iya. Sing kayaknya Semarak itu ngarepe sejahtera. Ketika mungkin dibenturkan dengan wah, Semarak kan sudah miliknya Kudus. Beda, Semaraknya beda. Kalau di Semaraknya itu ini ya. Kalau yang Kudus beda. Kudus duwe pabrik duit ya, guys, kene duwe pabrik gendeng. Apa lah? Kudus itu punya pabrik jarum. Jarumnya nyocok lah. Ya makanya puntung rokok jangan dibuang ke sawah. Nggak nyocok. Kudus itu punya pabrik duit. Jenenge apa ya? Peruri. Ya, Peruri. Perusahaan Uang Republik Indonesia. Welah. Perusahaan kok uang. Juk sampelnya itu, misalnya kan setiap pabrik itu kan ada sampelnya. Ini menjadi pertanyaan saya. Sampel pabrik duit itu berapa ya? Jan jeruk sampelnya celaka yang apa duit aja. Sing atusan ngene sing abang iku ya. Wah, sampelnya diwae sebekepok. Ini pusat perkantoran di sini ya. Pusat perkantoran. Nah, kita ini arsip itu gedung arsip itu. Kalau kita ke selatan menuju ke alun-alun, pojokan alun-alun. Nah, ini kantor arsip, kemudian gedung haji di sebelah kanan saya itu ya. Gedung haji, arsip, gedung haji, terus ke sana lagi perpustakaan daerah. Bisa menjadi ajang hiburan keluarga Anda karena di sana ada taman bermain anak-anak dan anak-anak bisa diajak untuk literasi. Ya, penting literasi ini yang sekarang sedang digalakkan. Nah, itu. Di sebelah kiri saja saya ada SMP 2. Itu sayup-sayup dari sana itu adalah gedung kuliner, pusat kuliner. Bawah bisa untuk apa, atas bisa untuk apa. Foto-foto selfie mungkin ada ya. Nah, ini Kebumen Semarak. Kebumen Semarak ini, waduh, saya zoom ini. Dasar HP ini ki apik tenan ya, di zoom malah pecah. Yes, guys, sudah ya dulu. Kebumen Semarak ala apa arep didesain koyo ala, kita tunggu aja ya. Mau didesain kayak kapal kayak apa kayak kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.